Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Anggraini. Produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam perspektif Islam atau ekonomi Islam merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita pahami bagi mahasiswa atau mahasiswi Islam. Terus karena hal tersebut sangat berguna bagi kita apabila jika kita memasuki dunia kerja atau dunia usaha. Nah, terus harus salah satunya dalam hal yang kita menjalankan usaha suatu barang atau produksi harus sesuai dengan syariat-syariat Islam atau aturan-aturan Islam. Jangan sampai kita memproduksi atau mengkonsumsi barang-barang yang dilarang oleh agama Islam, padahal kita tahu itu barang-barang yang menurut kita nggak baik atau dosa ya. Jadi mending jangan dilakukan, jangan diproduksi atau dikonsumsi. Nah, secara umum produksi secara Islam dengan produksi secara konvensional tidak terlalu banyak perbedaan, karena dalam produksi suatu barang atau benda sama-sama menghasilkan atau mengadakan produksi barang baru. Jadi sama-sama mengeluarkan barang-barang baru gitu. Namun yang membedakan antara keduanya adalah aturan atau dasar hukum yang mengatur produksi tersebut. Yang mana produksi Islam haruslah mengikuti aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan prinsip utama yang harus kita jadikan pedoman dan landasan dalam produksi secara Islam, supaya kita tidak melenceng dalam memproduksi atau menjalankan semuanya ya. Dan dalam produksi suatu barang kita harus tahu apakah suatu yang kita produksi itu bermanfaat untuk orang lain atau malah sebaliknya. Terus kalau misalnya barang yang kita produksi mendatangkan kemudaratan, nah itu juga tidak baik ya untuk kita. Islam melarang kita untuk memproduksi barang-barang tersebut, apalagi produksi barang yang memang tidak ada manfaatnya dan misalnya tidak mengandung unsur-unsur maslahat di dalamnya. Misalnya saja problematika memproduksi rokok. Nah, untuk sebagian orang yang merokok pasti mereka menganggap ada manfaatnya. Itu mungkin cowok-cowok ya yang mungkin yang ngerokok. Kalau cewek kan belum tentu kan. Nah, terus secara umum yang dikaji bahwa rokok salah satu barang atau produksi yang memang sebenarnya tidak banyak mendatangkan manfaat, bahkan justru lebih banyak mendatangkan kemudaratan. Dan dalam Islam sendiri, jika kita berbicara tentang produksi Islam, berarti rokok itu sebenarnya tidak boleh menurut Islam karena banyak mendatangkan kemudaratan. Dan hal tersebut sudah sangat jelas dan tertera pada kemasan rokok, bahwa mengkonsumsi rokok dapat menyebabkan sebagai macam penyakit ya. Ada labelnya tuh, yang rokok itu ada labelnya bahwa tidak boleh dikonsumsi, nanti penyakit ini penyakit itu, kan kayak gitu ya. Tapi masih tetap saja diproduksi dan masih tetap saja banyak yang mengkonsumsi gitu. Contoh lain adalah pabrik miras yang sudah di Indonesia. Sebenarnya hal tersebut sangat bertentangan ya dengan Islam dan tidak ada manfaatnya, dan memproduksi miras tersebut malah mendatangkan kemudaratan. Dan juga sudah sangat jelas bahwa hal tersebut dilarang oleh agama. Jadi produksi itu memang benar-benar dilarang, sudah jelas dan tertera di Al-Quran dan hadis. Jadi jangan dikonsumsi ya. Nah, ada muncul beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan tuh, apakah Indonesia sudah menerapkan produksi secara Islam? Nah,
Hal tersebut kan ditanggapi dengan jawaban bahwa ada sebagian yang sudah melaksanakan dan ada yang sebagian belum dilaksanakan. Dan apalagi ya, hal tersebut kan belum bisa dilaksanakan secara sepenuhnya dikarenakan memang masih banyak barang-barang atau suatu benda yang diproduksi memang ada banyak manfaat dan tidak, bahkan juga yang 100% mendatangkan kemudaratan seperti minuman keras tadi ya. Minuman keras kan dilarang, jadi yang diproduksi lah ya kan, sudah jelas dilarang tapi masih diproduksi dan masih dikonsumsi. Nah itu gak baik ya. Terus dalam produksi secara Islam ada dua hal nih yang harus kita perhatikan. Satu, barang dan cara produksinya. Nah, dalam produksi Islam dan cara produksinya haruslah sesuai dengan ketentuan Islam. Haruslah barang halal dan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat bagi manusia. Sebagai telah dijelaskan pada uraian tadi ya, yang saya jelaskan tadi pada awal-awal, harus mendatangkan manfaat. Ya. Mendatangkan manfaat dan barang tersebut itu memang benar-benar halal gitu. Kedua, kebutuhannya. Mengenai kebutuhannya, janganlah memproduksi barang yang tidak dibutuhkan. Hendaknya memproduksi barang yang sebenarnya memang dibutuhkan. Memproduksi juga hendaknya sesuai dengan permintaan saja. Jangan sampai nanti terjadi yang namanya yang namanya mubazir. Nah, mubazir kan sudah itu kan nggak boleh ya. Mubazir kan dilarang juga. Jadi jangan mubazir lah. Kalau kita belanja apa-apa dan beli makanan kan kadang-kadang wah ada diskonan nih, kayak baju atau celana, wah banyak diskon, banyak sale juga, kita borong tuh. Nah itu kan nggak boleh ya, nggak boleh banget lah, itu udah mubazir banget. Nah kita juga ya tadi ya dua hal yang harus diperhatikan, dan kita juga harus mempertimbangkan antara barang dan kebutuhan itu haruslah seimbang. Jangan sampai berlebih-lebihan kayak tadi ya mubazir. Sejak zaman Nabi juga dunia industri sudah ada, dan para nabi yang mempunyai keahlian dalam membuat atau memproduksi suatu barang, mereka telah menerapkan sesuai dengan produksi Islam atau teori produksi Islam. Nah, produksi itu bukan hanya memproduksi tapi barang yang kita produksi. Contohnya industri itu sudah ada pada zaman Nabi. Contohnya Nabi Nuh membuat kapal, terus Nabi Idris tukang jahit, Nabi Daud penjual besi, terus masih banyak lagi lah. Terus apa lagi ya? Nah, definisi produksi menurut tokoh. Nah, ini banyak banget ya. Kegiatan produksi adalah usaha. Ini menurut KAF. Nah, kegiatan produksi adalah usaha untuk manusia untuk memperbaiki tidak atau kondisi fisik materinya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana yang digariskan oleh agama Islam. Terus tujuan produksi ya. Tujuan produksi itu ada, menurut saya ada dua ya. Nah, memenuhi kebutuhan setiap individu sama mewujudkan kemandirian sebagai umat. Setiap umat juga. Nah, kesimpulannya yang saya jelaskan tadi, kita harus menghindari barang-barang yang haram. Jangan sampai kita memproduksi sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan agama Islam. Dan juga kita harus memperhatikan akhlak kita dalam memproduksi, akhlak yang berprinsip lillah dan robbaniyah. Jadi ketika kita memproduksi itu, kita juga harus menghadirkan yang namanya nilai-nilai ketuhanan dalam segala proses produksi kita. Nah, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.